Halo Indonesia, I love you full Indonesia ya. Perkenalkan, nama saya Guru ya. Saya adalah seorang musisi masakan satu-satunya di dunia ya. Karya saya banyak: es eco Madiun, nasi goreng daun pisang, soto ayam Madiun, dan yang super topnya adalah mie ungkep. Mie ungkep ini adalah sebuah karya terindah ya. Harganya cukup lumayan mahal, yaitu satu porsi itu 100.000. Jadi ini mie termahal di dunia ya. Porsinya sedikit ya, sedikit ya. Ini adalah mie termahal di dunia. Oke, saya mau berbicara masalah pejuang masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kenalkan, nama saya Guru. Guru itu adalah bukan Pak Guru. Kalau Pak Guru di sekolahan. Jadi guru. Guru itu di atas suhu ya. Jadi urutannya dukun, suhu, guru. Jadi guru itu tertinggi. Ini bukan menunjukkan kesombongan ya. Maksudnya supaya Anda itu tahu ya, bahwa saya ini adalah seorang guru, bukan Pak Guru ya. Kalau Pak Guru di sekolahan. Oke. Di sini saya mau berbicara masalah pejuang masjid. Saudara yang kami hormati, akhir-akhir ini Indonesia khususnya, yang karena saya hidup di Indonesia ya, saya gelisah saudara-saudara. Karena apa? Karena masjid di Indonesia, khususnya di ibu kota, kota-kota besar itu ya, itu masjid kalau habis sholat itu selalu dikunci ya, dikunci. Nah, inilah yang menjadi kegelisahan dalam diri saya. Makanya saya minta kepada seluruh masjid yang ada di Indonesia supaya dikembalikan kepada aslinya. Maksudnya begini. Jadi kalau Anda mewakafkan tanah, sebidang tanah untuk dibangun masjid ya, itu Anda menyerahkan tanah kepada Allah dan dibikin masjid. Jadi masjid itu adalah rumah Allah ya. Maka dari itu, kalau masjid ini adalah rumah Allah, maka itu siapapun ya, siapapun berhak masuk ke dalam masjid, siapapun, karena Anda sudah menyerahkan kepada Allah. Jadi ini adalah menjadi rumah Allah. Jadi Anda beramal itu harus betul-betul ikhlas lahir batin. Tidak ada embelan apapun di dalam niatan untuk mewakafkan sebidang tanah Anda ya. Jadi menyerahkan kepada Allah. Setelah tanah itu dibangun menjadi masjid ya, itu siapapun, orang manapun ya,
itu silahkan mau singgah di masjid, ya. Dia mau sekedar istirahat atau mau sholat atau tiduran, itu dipersilahkan, ya. Karena ini rumah Allah, saudara. Jadi kita itu kalau menyerahkan kepada Allah, itu harus betul-betul ikhlas lahir dan batin. Jangan punya embel-embel sedikit pun, ya. Jadi kepalanya dilepas, buntutnya dipegang. Jangan begitu. Karena Anda menyerahkan sebidang tanah untuk dibangun masjid, dan ini masjid menjadi rumah Allah. Makanya Anda harus niatnya betul-betul full ikhlas, sepenuh hati. Karena apa, saudara? Saya ini melihat banyak masjid khususnya di ibu kota, kota-kota besar, ya. Itu setelah sholat itu dikunci. Jadi timbul kesan bahwa masjid ini serem banget gitu loh. Serem banget, saudara. Ini rumah Allah. Jadi siapapun dan kapanpun mau datang ke masjid, ya, itu dipersilahkan. Kapanpun, ya, harus terbuka. Kalau perlu masjid itu nggak perlu ada dinding-dinding segala macam. Jadi atap aja gitu. Jadi terbuka untuk siapa aja. Orang sedunia bisa masuk ke situ, ke masjid, karena ini rumah Allah, ya, rumah Allah. Mari kita kembalikan fungsi masjid kepada yang sebenarnya, saudara, ya. Jadi kami harapkan kepada saudara-saudara kita, khususnya yang masjidnya ini selama ini dikunci, tolong dibuka lebar, selebar-lebarnya. Siapapun yang akan masuk ke situ silahkan. Dia mau sekedar istirahat ataupun tidur atau apa, silahkan. Karena ini rumah Allah, saudara. Rumah Allah. Jadi terbuka untuk siapapun, ya, yang akan baik itu menjalankan sholat sunat tahiyatul masjid dan apapun, ya. Jadi kalau masjid itu dikunci, itu sudah menghilangkan orang mau datang mau sholat tahiyatul masjid. Itu walaupun bisa sholat di itu, orang sudah males. Mau sholat di halaman atau di apa, itu sudah males. Sudah kesannya itu udah nggak ini. Makanya saya perhatikan dimanapun masjid, itu dari pagi sampai malam sampai pagi lagi nggak ada orangnya, karena dikunci. Begitu. Jadi kami minta kepada seluruh, khususnya kiai-kiai, ustadz-ustadz, ajengan yang mengetahui dan selama ini masjid Anda dikunci, tolong dibuka blak. Tidak ada kunci, tidak ada apa-apa, ya. Dibuka selebar-lebarnya. Siapapun, kapanpun orang mau masuk, silakan di masjid. Karena apa? Itu rumah Allah, saudara. Rumah Allah. Jadi bukan rumah Anda lagi, bukan tanah Anda lagi. Itu rumah sudah diserahkan kepada Allah. Jadi siapapun yang akan masuk di situ, itu silakan, monggo, ya, silakan. Dia mau sekedar istirahat
ataupun tiduran, ataupun sholat, itu silakan. Itulah indahnya Islam. Nanti akan kelihatan. Sebenarnya siapa ini yang bangun masjid ini? Dikunci. Timbul pertanyaan kepada saya, apakah orang kafir yang bangun masjid ini? Apa orang Islam? Akhirnya timbul pertanyaan yang begitu. Karena apa, saudara? Karena orang pagi-pagi jam 7 datang dari perantauan atau dari mana aja, mau singgah di masjid, masjidnya dikunci. Dia mau sholat tahiyatul masjid. Jadi udah menghapus sunnah itu. Sunnah sholat tahiyatul masjid udah dihapus secara tidak langsung. Gitu. Jadi kapanpun tamu Allah itu datang, ya, itu terbuka, silakan. Mau datang kapan saja. Ini adalah rumah Allah. Ya. Jadi Anda jangan punya curiga yang tidak-tidak. Ya, jangan punya curiga yang tidak-tidak. Dengan dalih alasan jam dindingnya hilang, kotak masjidnya hilang. Saudara sekalian, itu hal yang tidak masuk akal, saudara. Berapa ratus juta, berapa miliar kotak masjid yang pernah hilang, saudara? Berapa? Pernah nggak kedengaran 100 juta, 200 juta, ataupun 1 miliar kehilangan kotak amal, kotak masjid? Tidak pernah. Makanya ini suara ini jangan dibesar-besarkan sehingga masjid itu dikunci, serem banget kayaknya. Ya. Kami harapkan supaya kepada seluruh orang muslim se-Indonesia, ya, yang mendengarkan suara ini, tolong disebarkan ke saudara-saudara kita semuanya. Mari masjid ini kita kembalikan kepada fungsinya yang sebenar-benarnya. Jadi jangan kita membuat masjid yang betul-betul menyeramkan, ya, menyeramkan. Jadi masjid sholat duhur, setelah sholat dikunci, nanti asar dibuka, habis asar dikunci lagi. Ini model apa, saudara? Alangkah seramnya, alangkah ganasnya Islam itu, saudara. Gara-gara punya kecurigaan, kotak amalnya hilang, jam dindingnya hilang, ataupun mic-nya hilang. Saudara yang kami hormati, itu adalah perkara yang sepele, saudara. Jangan Anda punya kecurigaan yang terus menerus begitu, sehingga menghilangkan sholat tahiyatul masjid, menghapus sholat sunnah dihapus secara tidak langsung. Karena masjid kelihatan serem sekali, saudara. Masjid itu rumah Allah, saudaraku. Ya, rumah Allah. Siapapun yang mau masuk ke situ itu dipersilakan. Baik itu orang Eropa, orang Jawa, orang Inggris, Jerman, Prancis, orang Tegal, silahkan mau masuk ke masjid. Karena itu rumah Allah, saudara. Jangan Anda punya kecurigaan uangnya hilang, jam dinding hilang. Itu kecurigaannya tidak masuk akal. Orang yang curiga itu apa, saudara? Islam itu nggak ada begitu. Ya, Islam itu nggak ada begitu. Jangan curiga terus.
Jadi orang yang mau datang ke masjid ya, seandainya dia itu kelihatan orang jauh ya, itu seharusnya dibikinin kopi ya, kasih minum air, kasih kue-kue, kasih makan ya, dijamu. Kalau mereka mau tidur situ silakan. Karena apa saudara? Itu uang amal itu yang setiap hari saudara-saudara kita memasukkan ke kotak, itu buat menjamu tamu-tamu Allah, saudara-saudara kita yang dari jauh, yang mungkin dia seorang perantau, yang belum punya pekerjaan atau apa, sekedar singgah di masjid, silakan. Mau tidur, mau kasih makan, kasih jamuan. Itu menggunakan uang daripada amal tadi, saudara. Jadi kotak amal itu fungsinya untuk ya membayar itu, misalnya yang jaga masjid. Terus untuk tamu-tamu Allah dari manapun yang datang ke masjid, silakan, terbuka. Itulah indahnya Islam, saudara. Jadi Islam nanti akan terlihat indah. Jadi Islam itu harus beda dengan agama-agama yang lain. Islam itu terbuka. Terbuka. Siapapun, kapanpun akan singgah di rumah Allah, terbuka. Ya. Terbuka lebar. Kapanpun, jam berapapun, dia malam, datang malam mau nginep, silakan tidur di masjid. Itu rumah Allah, saudara. Jadi Anda jangan curiga kotak amal hilang, jam dinding hilang, saudara-saudara sekalian. Anda gak pernah teriak berapa harta rakyat Indonesia yang dikorupsi oleh koruptor kita, saudara. Triliunan, miliaran, saudara. Ini hanya uang darurat 200 ribu, 500 ribu hilang di kotak masjid, digebukin sampai mati. Astagfirullahaladzim. Itu saudara kita, saudara. Mungkin dia itu karena buat makan gak ada, ya, gak ada buat makan. Dia untuk mengganjal perutnya dengan sangat terpaksa. Saudara yang kami hormati, jadi kalau ada orang yang mencuri di masjid, ya, itu jangan dihakimi, saudara. Kita tanya baik-baik, nak, dari mana? Tinggal di mana, nak? Kerja apa? Kalau mereka untuk makan tidak bisa, itu kewajiban masjid untuk membantu mereka, bukan digebukin sampai mati. Kalau Anda mau gebukin itu koruptor itu yang miliaran, triliunan, gebukin itu sampai mati. Ini hanya masalah sepele, saudara. 100 ribu, 200 ribu, mungkin dia itu lapar, saudara, pengen makan. Bukan untuk kekayaan dia mencuri itu. Kalau koruptor itu jelas untuk kekayaan, untuk beli apartemen, ya kan, untuk beli rumah mewah, mobil mewah, untuk kekayaan. Tapi orang yang mengambil kotak masjid itu hanya untuk sekedar menutupi kebutuhan perut yang lapar, saudara. Jadi kita jangan punya curiga yang sangat jelek sekali, saudara. Siapapun yang masuk masjid itu harus kita hormati, kita hargai, saudara. Itulah nanti Islam akan terlihat indah. Nikmat Islam itu, saudara. Anda kalau dikasih kecurigaan terus, curiga terus, udon terus, itu bukan orang Islam, saudara. Selalu curiga. Jadi masjid itu beda dengan tempat ibadah yang lain. Harus super beda, karena ini rumah Allah, saudara.
Siapapun orang Kristen, siapapun orang Buddha, siapapun orang Yahudi yang mau datang di masjid, mau tiduran, silakan. Kita hormati. Sehingga nanti mereka akan berkata, nikmatnya di masjid, ternyata indah di masjid itu. Saling menghormati, saling menghargai. Saya di situ datang, dikasih kopi, dikasih makan, dijamu. Indahnya itulah, saudara. Jadi saya minta kecurigaan Anda selama ini dirubah, ya. Khususnya kepada Pak Kiai, Pak Ustadz, ajingan-ajingan, ya, yang mengerti agama. Tolong ini disebarkan berita ini. Jadi masjid itu terbuka 24 jam, 1000 jam. Gak ada istilah dikunci, tutup, saudara. Siapapun yang mau datang ke situ, silahkan terbuka. Ya, saya gak perlu dalil-dalil, saudara. Karena Islam itu akal. Maksudnya akal itu bisa dimengerti dengan akal pikiran, saudara. Jadi gak khayalan, gak bikinan. Jadi bisa dimengerti oleh akal sehat. Itu Islam. Jadi bukan rekayasa dibikin-bikin, ya. Itu, ya. Tolong ini disampaikan bagi Anda yang telah mendengarkan ini, disebarkan kepada saudara-saudara kita, kepada kiai-kiai, kepada ustadz-ustadz. Agar apa? Mereka mengerti semua, saudara. Sehingga mereka mau merubah masjid itu menjadi masjid yang terbuka, yang sangat indah. Anda jangan mengecam, wah si fulan itu tidur terus di masjid. Jangan dikecam, saudara. Kita bimbing mereka. Di waktu sholat adzan dia tidur, gak apa-apa. Kiai sholat aja. Jangan punya curiga apa-apa. Di masjid harus digebrak-gebrak sholat. Enggak. Yang mau sholat silakan. Allah lah yang akan menilai semuanya itu, saudara. Jadi selama ini Anda sudah memakai jalur yang belok, saudara. Jadi fungsi masjid itu kita kembalikan kepada Allah. Itu rumah Allah, saudara. Jadi kapanpun siapapun yang mau datang ke situ, mau orang Kristen kayak mau orang apa, silakan. Justru harus kita hormati. Ya. Seandainya ada orang Kristen datang ke situ, kita hormati, saudara. Kita kasih jamuan, kasih kopi, kasih makan, segala macam. Sehingga mereka nanti tertarik kepada Islam. Jadi uang untuk menjamu itu, ya, itu uang kota amal itu. Itu kita pergunakan untuk menjamu tamu-tamu Allah. Ya. Setidaknya itu air putih itu di depan masjid itu harus ada. Harus ada itu. Baik isi ulang maupun apa itu harus ada air putih. Jangan perhitungan rugi. Masjid itu enggak mencari untung, saudara. Ya. Kita harus sayang kepada saudara-saudara kita. Jangan punya curiga yang berlebihan, saudara. Saudara kita mengambil kota amal mungkin karena dia lapar. Ya. Bukan untuk kaya, saudara. Kalau untuk kaya yang jelas koruptor, ya. Itu untuk beli mobil mewah, ya. Untuk beli apartemen. Itu jelas. Kenapa kita diam saja? Ada orang ngambil kota amal aja, semua rakyat sekampung keluar semua digebukin mati. Astagfirullahaladzim. Saya nangis kalau mendengar itu, saudara. Betul.
Seharusnya mereka ditanya, kenapa ke sana lapar, haus. Mereka sudah berhari-hari mungkin tidak makan, saudara. Gara-gara uang hilang 100.000, 200.000 di kota amal, masjid langsung kita kunci semua, saudara. Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah. Itu suatu hal yang betul-betul membuat kejam ini. Masjid ini serem banget. Maka kami harapkan kepada seluruh rakyat Indonesia khususnya dan sedunia, kalau Anda menyerahkan wakafan Anda, tanah Anda dibikin masjid, itu harus sepenuh hati, seikhlas mungkin, karena Anda menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi masjid itu tidak ada kunci, terbuka untuk umum, siapapun yang akan masuk ke situ. Ya, siapapun. Jadi itulah nanti Islam akan terlihat indah. Indah dan nikmat. Sehingga masjid itu selalu penuh, ya. Selalu penuh. Tidak kosong melompong seperti sekarang-sekarang ini. Menyeramkan, saudara. Itu adalah rumah Allah, saudara. Mari kita kembali. Bagi Anda yang sudah mendengar ini, tolong disebarkan ke saudara-saudara kita, biar mereka tahu dan mengerti bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Jadi jangan sampai dikunci-kunci, ya. Terbuka, siapapun yang mau istirahat situ, siapapun silahkan. Ya. Sekian ya video yang pertama, nanti akan ada kedua, ketiga, keempat, kelima, sehingga keterangan saya betul-betul jelas ya. Dengarkan terus ya, dan tolong ini disebarkan ke saudara-saudara kita biar mereka mengerti dan sadar bahwa masjid itu adalah rumah Allah. Ya. Itulah ulasan pada hari ini yang bisa saya sampaikan, dan nanti kelanjutannya Anda bisa mendengarkan yang lebih jelas detail video-video saya selanjutnya ya. Karena ini betul-betul mau saya terangkan sejelas-jelasnya agar Anda mengerti dan sadar kembali kepada jalur yang benar, bahwa masjid adalah rumah Allah. Itulah saudara ya. Terima kasih. I love you full Indonesia. I love you full Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.